Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 17 Februari 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nas firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari kitab 1 Samuel 4 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. 1 Samuel 4 ayat 17 sampai 18. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel lari dari hadapan orang Filistin dan umat menderita kekalahan besar. Kedua anakmu Hofni dan Pinehas pun tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika tabut Allah disebut, Eli jatuh terjengkang dari kursi di sisi pintu gerbang. Lehernya patah dan ia mati, sebab ia sudah tua dan gemuk. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 40 tahun. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, akhir hidup seorang imam memprihatinkan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada kematian seseorang pada waktu dia tidur. Ternyata dia sudah meninggal. Ada juga seseorang sudah dirawat di rumah sakit berkepanjangan dengan alat-alat kesehatan dikenakan, membuat orang itu sangat menderita, terlihat mengenaskan. Penderitaannya cukup berat dan akhirnya dia meninggal. Bagaimanapun suasana yang dihadapinya, ketika mati selalu diberitakan telah meninggal dengan tenang. Saudara-saudari, Imam Eli melayani umat Israel baik dalam ibadah bagi umat maupun sebagai pemimpin militer untuk bertempur melawan musuh. Dia mempunyai dua anak laki-laki, Hofni dan Pinehas. Kalau kepemimpinannya baik, maka umat dengan senang hati kalau dinasti kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya. Tetapi kedua anak imam ini berkelakuan jahat, menjadi batu sandungan. Ternyata Eli tidak memberi didikan yang baik kepada kedua anaknya itu. Atas kejahatan anak-anak Eli, Tuhan sudah mengatakan melalui Samuel, Dia akan menghukum keluarga Eli. Saudara-saudari, hari yang selalu dikhawatirkan tiba. Orang Filistin menyerang Israel, terjadi pertempuran besar. Pasukan Israel yang di dalamnya Hofni dan Pinehas turut bertempur. Mereka juga membawa tabut Allah dengan harapan Tuhan akan hadir dan menolong Israel. Ternyata pertempuran dikuasai oleh orang Filistin. Orang Israel terdesak kalah. Banyak prajurit yang tewas. Hofni dan Pinehas tewas. Dan tabut Allah yang dibawa ke pertempuran oleh orang Filistin dirampas, dibawa lari. Bagi orang Israel, keberadaan tabut Allah sebagai kehadiran Allah di tengah umat Israel. Dengan tabut itu meninggalkan ketaatan umat akan firman Tuhan. Kehilangan hukum Tuhan di tengah-tengah umat itu. Dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi umat itu, tetapi telah tiada. Saudara-saudari, dengan maksud firman Tuhan sebagai pertahanan dan kekuatan, tabut Allah diusung ke medan perang.
Tetapi keadaan justru sebaliknya. Tuhan meninggalkan umat Israel. Kalau kita simak dengan baik, itulah penggenapan janji Tuhan untuk menghukum keluarga Imam Eli. Israel kalah perang. Hofni dan Pinehas tewas. Tabut Allah dirampas, dibawa lari oleh orang Filistin. Dengan cemas Eli menanti kabar dari pertempuran. Seorang prajurit berlari-lari meninggalkan pertempuran. Dia menyampaikan berita kekalahan itu. Mendengar tabut Allah dirampas, dibawa lari oleh musuh, maka Imam Eli terjengkang jatuh dari kursinya dan putus nyawanya. Dan dia tidak kuat mendengar kalau berita tabut Allah dirampas musuh. Suasana kematian Eli sangat memprihatinkan. Berarti Israel tanpa tabut Allah dan kedua anaknya turut tewas. Sangat menyedihkan. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, kalau diberi kesempatan, apa permintaan Anda terakhir menghadapi kematian? Yang kedua, dalam peti jenazah sering diletakkan Alkitab. Bagaimana pengertian Anda? Yang ketiga, adakah waktu kematian seseorang sebagai anugerah Tuhan? Mari berdoa. Bapa Surgawi, hidup kami adalah waktu yang dikaruniakan Tuhan. Dan terakhir waktu kematian akan kami terima. Kami mohon sebelum waktu kematian tiba, kami melakukan perkara-perkara yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga waktu yang kami terima adalah kesempatan melayani Tuhan. Inilah permohonan dan kerinduan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.